Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai menguasai secara mendalam tentang prinsip pengembangan pembelajaran PKN SD sebagai pendidikan politik. Yang pertama, PKN sebagai pendidikan politik. Ada kaitan PKN dan pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara, yang kesemuanya diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua, ada pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar atau etis sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati. Dengan aktivitas politik ini diharapkan berlangsungnya bentuk tindakan operatif secara konkret untuk mengadakan perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan terhadap struktur kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan, khususnya apabila kondisinya tidak sehat dan membahayakan kehidupan orang banyak. Maka merupakan kewajiban warga negara yang baik adalah bertanggung jawab secara etis atau moral untuk ikut membangun negara dengan aktif berpartisipasi politik. Selanjutnya, tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, ada bentuk pendidikan politik. Menurut Rusdi Kartaprawira, bentuk pendidikan politik ada dua. Yang pertama, bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. Dan yang kedua, ada siaran radio dan televisi serta film. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut pendapat Budiman Syah, prinsip dasar dalam pembelajaran PKN terbagi dalam menjadi 4. Yang pertama, ada prinsip belajar siswa aktif. Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, di seluruh proses pembelajaran dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan, aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide. Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas. Yang kedua, kelompok belajar kooperatif. Proses pembelajaran PKN juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga yang terkait. Yang ketiga, ada pembelajaran partisipatorik. Selain prinsip pembelajaran di atas, PKN juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil menjalankan atau biasa disebut dengan learning by doing. Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Yang terakhir, ada reactive teaching. Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru memahami situasi sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa. Jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulanginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.